Nah, jadi artinya ini malah menarik. Kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi. Kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufufafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Wah, Cili Pari kan nggak bisa dipastikan Gibran. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Kalau dikelola oleh admin, ngapain Jokowi mention? Ya, itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Kadang-kadang saya malu juga. Tapi kalau Mas Roy yang di depan saya nggak malu. Enggak, kalau saya malah lucu mengingatkanku pada seseorang yang begitu-begitu itu. Oh di lapangan Kridosono. Saya di belakangnya soalnya. Oh, tapi sayangnya mejanya nggak begitu kuat. Dan waktu itu Pak Amin Rais maju. Timbul tenggelam ya. Timbul tenggelam sama Pak Timbul gitu. Iya. Dia timbul, kita yang tenggelam. Jadi sobat era sekalian, ini ada tamu saya spesial ya, spesial pakai telur ini Mas. Mas Roy Suryo. Ya. Tepatnya KRMT Roy Suryo, KRMT Doktor KRMT Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Roy Suryo. MSI. MKes. Oh, MKes, Master Kesehatan. Iya. Oh. Iya, lucu kan? Biasa. Lucu iya. Kan? Oke. Ahli telematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sampai assalamualaikumnya keselimpet. Oh iya, itu harus hati-hati. Jadi Mas Roy ya, kita mau bikin terang 2 hal. Satu, vuvu vava. emang terang itu vuvu vava itu. Ya, paling tidak melalui Mas Roy kita bikin lebih terang sedikit. Ya. Yang kedua Jeffrey. Oke. Bukan Jeffrey Giovanni, ya kan? Kalau itu Jeffrey itu ya, pakai F. Kalau ini pakai P, Jeffrey alias jet pribadi. Jet pribadi. Ada juga yang biasanya pakai V terus pakai F yang terkenal. Apa? Sahabat kita, gitu loh. Kan biasanya yang Silvest. Itu kan pakai V biasanya. Nah itu pakai F. Pakai F dia ya. Oke. Kalau itu lain persoalan. Itu hubungannya dengan lain orang. Lain orang. Mas Roy, kita ngomong tentang vuvu vava dulu ya. Baik. Kenapa saya bilang vuvu vava? Karena orang Palembang nggak biasa ngomong F biasanya. Biasanya ngomong pupu papa. Ngomong televisi itu TV dia bilang orang Palembang ya. Oke. Ini berarti pakai aksara Arab. Aksara Arab. Iya, nggak ada huruf P, jadi pakai P. Jadi sobat era sekalian, ada beberapa perkembangan berita yang saya harus ungkapkan dulu sebelum kita memulai diskusi tentang Fufufafa ini ya. Misalnya, usai Fufufafa kita muncul Raka Gunarli, masih orang yang sama tanda tanya. Oke. Founder Kaskus tepis isu akun Fufufafa baru dibuat beberapa bulan terakhir. Enggak, udah lama. Andrew Darwis mustahil katanya. 5.000 tweet 5.000 postingan. Postingan itu kan luar biasa. Sekarang tinggal 2.100-an. Udah dihapusin. Ya, 2001. Ya, 2001 dibuang, tinggal 2.900 sekian. Oke. Kemudian rajin ya orangnya. Kemudian itu justru nanti kita bicarain Mas Refli. Itu justru pintu masuk yang sangat bagus. Penghilangan barang bukti itu. Dasko pastikan polemik akun Fufufafa tak buat hubungan Prabowo Gibran jadi retak. Mas Roy boleh tanya juga apa dampak dari Fufufafa ini dari sisi pemakzulan.
Dasko sebut Prabowo tak mau ambil pusing soal polemik akun Fufu Fafa. Ya itu. Saya udah mengatakan berkali-kali, orang yang lagi jatuh cinta dan sukses ya atau lagi di atas itu memang nggak bisa dinasihatin, nggak bisa dikasih tahu, ya kan? Nanti ya kan? Ya. Kemudian apalagi beritanya? Hati-hati tim IT Prabowo mampu lacak identitas pelaku ujaran kebencian di dunia maya. Bagus ya kan? Harus. Tapi ya ujaran kebencian tuh jangan disamakan dengan kritik ya kan? Kritik jangan disamakan dengan ujaran kebencian ya kan? Kemudian ada lagi. Ini Budi Ari yang katanya mau akan mengungkapkan siapa itu Fufu Fafa ya kan? Heboh skandal Fufu Fafa di X senggol Gibran, Rocky Gerung sebut proyek intelijen. Ini tandanya, I don't know ya, apa maksudnya ini. Kemudian mana tadi saya baca Budi Ari itu mau umumkan siapa pemilik akun ini katanya, luar biasa ya. Ada tadi saya baca, tapi di mana tuh kayaknya di sini kok nggak ada listnya. Oke lah ya. Oke. Mas Roy, saya beberapa waktu yang lalu ya membuat video yang memuat pendapat dan tulisan Mas Roy yang mengatakan akun Fufu Fafa itu sama dengan akun Cilipari dan Cilipari itu adalah Raka Genarli dan sama dengan RKGBN. Oh RKGBN dan itu firm. Punya Gibran Raka Buming Raka yang akan dilantik menjadi presiden 20 Oktober nanti. Bisa dijelaskan keyakinan itu? Ya. Gini. Nanti kita dimarahin. Anda yakin itu maksudnya apa? Silakan Mas Roy. Baik, jadi gini. Kalau kita mengeluarkan sebuah statement, itu kan tentu sudah melalui satu tahapan yang sangat panjang, ya kan? Gitu. Jadi artinya dimulai dari banyaknya data yang ada di dunia maya atau awalnya data itu semuanya berasal dari Kaskus. Kita harus tahu dulu bahwa Kaskus itu adalah sebuah ajang ngobrol atau ajang chatting yang memang berasal dari kata kasak kusuk ya. Oke. Oh Kaskus itu kasak kusuk. Oke. Ya. Itu dibuat oleh 3 mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di Amerika. Ya, itu salah satunya namanya Andre Darwis ya. Yang sekarang juga berkomentar itu. Kemudian sama 2 teman lain ketika untuk menyelesaikan studi dia di Amerika. Ya, jadi dulu memang tugas akhir mungkin tugas akhir. Dulu memang itu dibuat di Amerika, servernya juga di Amerika. Jadi domainnya .us karena ada di Amerika. Kemudian ketika beberapa waktu ketika itu sudah running dan terkena serangan virus waktu itu, namanya kalau nggak salah virus Brontok ya. Kemudian, Brontok itu Brontok ya. Virus Indonesia. Ya. Kemudian sempat down, kemudian dipindahkan ke Indonesia. Nah, servernya 2006 semenjak 2006 itu dipindahkan ke Indonesia. Kenapa saya harus bilang ini dulu ya Mas Revi? Karena ini sangat penting untuk nanti kalau tindakan teknis untuk kemudian nanti proses penyelidikan atau penyidikan untuk melakukan forensik terhadap data yang ada. Karena apa? Yang namanya di Twitter atau X, di Facebook saja kita meskipun harus pakai bersurat dulu ya, tapi kita dapat memperoleh data-data itu. Ya. Padahal itu servernya kan di luar negeri. Ya. Apalagi ini cuma di Indonesia. Jadi gampang gitu. Jadi artinya saya ingin domainnya jadinya apa? Sekarang ya .id. .id ya. .id ya. Ada kaskus.com ada karena mereka ambil domain.com. Ya. Tetapi ada juga generiknya top level domainnya adalah berdasarkan negara yaitu .id. Jadi www.kaskus.id. Betul. .co.id ya. .co.id karena company ya. Company atau kaskus.com. Kaskus.com itu untuk internasional ya. Jadi itu yang sekarang sudah diaktifkan kembali ya atau dulu ketika 2006 sudah ketika dipindah. Maksud saya adalah begini. Ini adalah untuk jawaban kalau ada orang mengatakan kan beberapa waktu yang lalu ada juga beredar entah dari pihak-pihak tertentu mereka bilang itu kan udah lama udah sekitar 10 tahun atau bahkan 11 tahun yang lalu
Jadi pasti udah susah lah, backupnya udah nggak ada. Emangnya ini CCTV gitu ya. Jadi kan kadang-kadang soal teknis gitu banyak yang membuat kusut kan gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa yang namanya CCTV itu ada backupnya, cuman nggak dikeluarkan. Apalagi ini yang servernya di Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi itu untuk memudahkan. Yang kedua sekarang saya langsung loncat ke yang terjadi hari-hari ini dulu, Mas. Yang terjadi hari ini itu ada penghilangan barang bukti. Yang mana yang tadinya postingan Kaskus itu postingan Fufu Fafa yang ada di Kaskus itu jumlahnya sekitar 5 ribuan. Terakhir itu kemudian ada yang menghapus, ada pihak yang menghapus, yang kemudian sudah dihapus sekitar 2.000 postingannya, sehingga tinggal 2.900 sekian. 2.906 ini. Dan ininya itu. kayaknya nggak berani lagi dia hapus ini. Ya karena apa? Karena terakhir sudah orang pada ribut dan pada lihat, pada memantau. Karena gini, ini menarik, ini bagus ini. Karena kalau kemudian lagi dilakukan sekarang, berarti kan loginnya sekarang, Mas. Loginnya di servernya Kaskus Indonesia itu sekarang. Artinya nggak ada alasan lagi bagi Kaskus untuk kemudian menggunakan kami nggak bisa lagi buka karena itu 2013. Ya kan? Karena ini baru. Berarti orang yang kok ternyata orang bisa ngapus. Nah, gitu. Artinya ada orang yang tahu user ID-nya. Antara ngapus dan ngapus itu memang agak sama. Beda tipis. Artinya ada orang yang tahu ID-nya Kaskus, tahu passwordnya Fufu Fafa, ID-nya Fufu Fafa di Kaskus, yang kemudian bisa masuk dan kemudian bisa menghapus. Kalau dia hacker, misalnya nanti ada yang bilang, wah itu dihapus hacker. hacker apa kepentingannya dia ngapus yang penting-penting itu, yang nah jadi lalu nggak ada duitnya kan, nggak ada PT-nya kan, nggak ada bohirnya. Nah jadi artinya ini malah menarik kebodohan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin memerintahkan untuk menghapus itulah sebenarnya jadi pintu masuk yang sangat bagus. Jadi saya justru mendorong sekarang inilah saatnya tim forensik ya gitu, apakah itu dari cybercrime itu untuk masuk cybercrime Polri itu untuk masuk dan kemudian memeriksa, langsung aja minta kepada server Kaskus Indonesia lagi-lagi kemudian untuk lihat log data pada seminggu terakhir ini. Udah pasti nanti akan jelas ketahuan siapa yang login di Kaskus di ID Fufu Fafa pada seminggu terakhir. Nanti akan ketahuan siapa itu. Gitu. Jadi itulah Kak, itu yang paling penting. Nah, jadi nanti yang login itu ketahuan apanya dulu? Ketahuan apanya, dia IP-nya, internet protokolnya dari mana? IP address-nya ketika log. Internet protokolnya di mana? Jadi internet protokolnya di mana, ketahuan nanti adalah dia log-nya di mana. Artinya dia menggunakan gadget apa, kemudian dia menggunakan perangkat apa, itu bisa ketahuan. Nah, artinya apa? Kalau ketahuan, orang ini siapapun dia, itu adalah memiliki kuasa teknis terhadap akun Fufu Fafa. Karena tidak mungkin ada orang di luar yang tidak tahu password dan lalu tiba-tiba bisa masuk dan menghapus. Apalagi menghapusnya itu milih-milih yang kemarin sudah disebut-sebut itu, yang sudah di-capture sama netizen itu, teman-teman itu, itulah dihapus-hapusin. Tapi memang ya netizen kita ini ada yang baik, ada yang enggak. Kalau terbalik gitu, Mas Roy lah misalnya posting apa, itu sudah diadukan duluan itu. Kalau ini belum ada yang ngaduin sampai sekarang ya. Ya karena kan dulu kan memang ada kepentingannya. Gak apa-apa lah itu harus dihadapi. Nah jadi artinya dari dua hal yang tadi saya sebut Mas, itu adalah pintu masuk teknis yang sangat bagus. Untuk mendukung, saya harus berterima kasih, kita harus berterima kasih kepada para private investigator, para netizen yang maha benar, netizen dengan lagi maha kuasa, dengan segala komentarnya itu, karena mereka lah gitu ya. Harus saya akui bahwa mereka lah yang kemudian mengumpulkan puzzle itu, yang awalnya kemudian memunculkan dulu ketika ada postingan Fufu Fafa, yang kemudian ketika dia lupa password, sehingga dia nggak bisa login. Ya itu kan si Fufu Fafa dulu teriak-teriak, dia nggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Nah, artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan ada ID yang dituliskan itu RKGBN. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa gitu, atau Raka Genarli itu siapa gitu kan. Ternyata itu ada hubungannya si Kaisang P. Itu akun resminya Kaisang Pangarep. Itu pernah mengucapkan selamat ulang tahun kepada kepada Raka Genarli dan ibunya. Dan ternyata Raka
kebetulan 1 Oktober 1 sama. Oktober. Ya, jadi artinya firm bahwa seseorang Kaisang P kan nggak perlu nggak perlu kita kemudian mempertanyakan ini akunnya siapa ya, kan nggak perlu jelas betul kalau itu. Betul. Nah, dari akun yang firm Kaisang Pangarep ini kemudian memfirmkan sendiri dia Raka Gunarli. Raka Gunarli difirmkan sendiri oleh Fufu Fafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013 pernah waktu itu posting adalah dia mencari gunting ya di PIK ya. Ditampilkan Jido ya gunting ya soal dia mau gunting. Ini PIK-nya bukan kasus PIK yang terakhir yang lagi heboh. Bukan itu beda. Itu belum kita bongkar ya gitu. Tadi ada diskusi tadi. Okay. Nah, itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufu Fafa itu kemudian menulis kalimat yang sama persis yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya oleh Cilipari. Padahal Cilipari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah, Cilipari itu nama catering yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan orang yang menuliskan dengan frasa yang sama, dengan penulisan yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya gitu. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda karakter. Kalau dia nulis yang YG ya biasanya dia nulisnya YG. Gitu lah. Mas Refli kan lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya. Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar ini harusnya nggak merubah tapi mengubah. Terima kasih koreksinya kan kayak gitu ya. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah gitu lah ya. Tapi kan saya belajar gitu. Nah, itu 2 penulisan itu sama persis kata-katanya. Dan itu sama yang dituliskan oleh Cilipari. Dan terakhir adalah Cilipari itu ternyata pernah ditweet oleh seseorang dengan akun namanya @jokowi. Nah, padahal kan Jokowi itu semua orang tahu tuh akunnya Pak Jokowi kan, Pak Jokowi Widodo. Yang itu ternyata memention Cilipari. Jadi artinya dari hubungan-hubungan ini sudah kemudian bisa dirangkai bahwa ini sulit kemudian untuk dielakkan ini adalah bukan daripada. Sebentar Mas, saya potong sedikit. Ini muncul ya di layar kita. Ini akun Fufu Fafa ini mengatakan guys, sorry stupid question. Beli gunting yang YG ya, kayak di steak gunting PIK di mana ya? Betul. Nah, guntingnya tuh pakai G gede ya. Kemudian akun Cilipari. 3 jam berikutnya. Ini 3 jam berikutnya ya? Iya benar ya. Pada hari yang sama. Pada hari yang sama 3 jam berikutnya. Betul. Benar. Itu kan pada tanggal 3 November 2014. Pada 3 November. Atau yang atas yang jam 8.04 kemudian jam 11.06. Betul. Enggak, bukan 3 jam nih. 3 jam 2 menit. Dan ini kalau mau iseng saya Ciliparinya Cilipari Catering mengatakan beli gunting yang kayak di steak juga. Jadi pakai kayaknya tuh yang steak gunting PIK di mana ya? Sama persis Ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini Gini mas. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang Kaskus tuh nebeng komentar. Kalau nebeng komentar kebalik mas. Ciliparinya dulu yang nulis, baru kemudian Fufa-Fufanya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang didinai adalah Fufu-Fafa. Iya. Jadi Cilipari duluan, baru Fufu-Fafa. Itu berarti Ciliparinya yang Ciliparinya benar. Fufu-Fafa baru Cilipari. Ngapain Cilipari ngikutin Fufu-Fafa? Dan kalau kita mau iseng lagi mas, pada saat itu kalau kita perhatikan DP-nya Fufu-Fafa, artinya gambarnya di Fufu Fafa, ikonnya itu adalah Pork Festival. Festival yang ada di Kota Semarang tentang makanan babi. Itu yang orang ribut juga. Di mana ini? Itu ada di dekat Fufu Fafa. Ya, di sebelah kirinya itu kan ada Pork Festival. Bulatan merah gitu, bulatan merah. Bulatan merah itu? Iya. Bulatan merah itu tanda Pork Festival. Iya, itu logo ikon festival makanan haram yang ada di Kota Semarang. Tapi ini nggak ada kaitannya sama gentong babi ya. Itu pork barrel politik beda lagi gitu ya. Ya artinya nih. Yang merah kecil ini. Ini kan bisa kita baca. Itu kan Pork Festival tahun 2014
Oh, saya itu, iya. bacanya dari sini. Oh iya. Iya, ada kan? Oh iya. Iya. Ya, pop Ada festival, tanggal-tanggalnya ya. Jadi artinya ini menunjukkan juga kalau dulu pernah ada ya seseorang yang kemudian ada gambar dia makan itu ya gitulah itu ya. Jadi kan Iya. mungkin bukan ilmu Iya, cocokologi, tapi kenapa sih harus mencantumkan kayak gitu? Oke, dan yang Pak Jokowi tadi mention, Itu cili pari. ya dia mention begini, Heeh. Joko Widodo @Jokowi ya. Betul. Aduh, titik 4 Dua titiknya anaknya, @Kaisang P. Ya, artinya Dan kan Kaisang P itu Ya, benar. Kaisang Pangarep. Kemudian @Cilipari, ya kan. Kemudian dia bilang, kalian nih jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka berantem, yang rukun dong. Ya. Ini sebenarnya bukan peringatan, dia bermesraan, ya, sapaan mesra ya, sapaan sayang mungkin ya. Ya. Karena dia saling ngata-ngatain di media sosial, ya kan. Persis, ya. Ngapain Markobar gitu kan? Say no to Markobar ya. Yang Kemudian satunya lagi itu. say no to Markobar. Say yes to Sang Pisang Nah, ya. itu kan Sang Pisang usahanya pisang Kaisang. milik si Kaisang. Ya, Markobar Markobar. dulu adalah usaha martabaknya Martabaknya Gibran. Gibran yang dulu di dalamnya ada gambarnya itu Illuminati itu. Oke. Yang terus dihapus ya Anu Dajjal orang Oke. bermata satu itu. Iya. Markobar itu Martabak Kota Baru. Kota Baru. Oh, luar di Solo. biasa ya. Ya, di Solo. Ya. Oke. Sekarang nggak tahu tuh udah kemana itu. Oke. Nah, artinya gini Mas. Kita berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya kayak orang-orang, terima kasih Pak Jokowi gitu. Saya ada lagunya, terima kasih Ya. Mr. Jokowi. Ya, kayak kemarin di GBK orang pada mengucapkan terima kasih gitu. Nah, itu. Nah, artinya apa? Karena beliau itu sekaligus mengonfirmasi bahwa kedua akun ini Memang Kaisang anak beliau. P dan @Cilipari Catering itu adalah memang Anak beliau. Dan Cilipari tadi terkait sama bikin postingan yang mirip dengan Fufu Fafa. Betul. Dan ini sekaligus menjawab ketika kemana ada yang sok berusaha jawab. Ya. Wah, Cilipari kan nggak bisa dipastikan Gibran gitu kan. Ya. Karena itu dikelola oleh 7 admin. Kalau dikelola oleh admin, Ngapain Jokowi mention? ya itu poin. Ya, maksudnya dia mention yang Orang biasa, Iya. staff kan nggak mungkin. Gitu. Nah, itu. Nah, kemudian itu pula yang menyebabkan praktisi IT Ainun Najib percaya kalau Fufu Fafa adalah Cilipari. Ya, Cilipari adalah Gibran. Ya. Gitu. Artinya gini juga, kita tidak ingin asal ya gitu. Ya. Kalau misalnya hanya saya, mungkin orang boleh men-challenge ya. Sahabat saya Mas Ainun Najib juga mengatakan hanya sama. Ya. Cuman memang pengamat IT yang lain kok masih pada takut ya gitu. Harusnya kan mereka pada komen lah gitu. Ini karena kan jelas-jelas betul ini dikaitkan dengan calon presiden dan calon wakil presiden kan gitu. Ya, tapi yang spilan-spilan dari Kang Purwa atau Kang Purwa Ya, ada Kang Purwa. itu kan juga menunjukkan ada kesamaan-kesamaan ini kan. Betul. Banyak sih teman-teman di dunia maya yang menyampaikan itu. Cuman kan yang biasanya di-quote pendapatnya sebagai apakah itu digital forensik atau itu pengamat digital, itu kan kayaknya kok pada diem gitu loh gitu. Kenapa tidak pada komen? Padahal kan ini dibutuhkan sekali komennya. Mas Roy ya, tadi kita kan mengatakan ada konfirmasi bahwa Fufu Fafa adalah Cilipari, Cilipari Raka Genarli, Genarli adalah RKGBN. Betul. Coba kita kan baru buat dua sambungan nih. Sambungan antara Cilipari dan Fufu Fafa. Lalu RKGBN sama Raka Genarlinya di mana sambungannya? RKGBN sama Raka Genarli itu muncul ya, atau bisa kita lihat pada postingan ketika kemudian kita cek di sini ya. Jadi Cilipari itu pernah kemudian dia posting ya. Gitu, aku gak iso login Raka Genarli. Ada di situ ya? Ada. Mas Roy tadi kasih ke saya. Kasih. Pada tanggal November 2014. Ya. Jadi dia mengatakan itu. Jadi Cilipari tidak bisa login di Raka Genarli. Artinya kan itu kita nggak bisa login di akun kita. Iya. Ya ta. Nah kemudian ada juga Fufu Fafa pada bulan Juli tahun 2013
artinya setahun sebelumnya, juga malah menuliskan Prime ID-nya, artinya ID utamanya, itulah Raka Gunarli yang lupa password. Jadi jadi hampir sama ini anunya, tone-nya hampir sama, yang sama-sama mengatakan bahwa lupa password. Iya, password yang lupa tuh password yang mana? Raka Gunarli. Oh, Raka Gunarli. Raka Gunarli. Jadi Raka Gunarli ini recovery-nya awalnya Raka Gunarli, Iya. kemudian tidak bisa login di situ, kemudian disebutkan oleh Fufu Fafa bahwa dia tidak bisa login ke Raka Gunarli. Oke. Demikian pula Cili Pari mengatakan tidak bisa login juga ke Raka Gunarli. Oke. Ngapain dua? Ini kayak gunting di stick gunting di PIK tadi gitu loh. Gitu. Iya, Jadi iya. bahkan dia menyebutkan namanya Raka, ya, Twitternya atau akun X-nya @rkgbrn. Oke. Nah, Jadi ini kan Cili Pari ya, Ya. bilang aku nggak iso login Raka Gunarli. Ya. Kemudian, wah oke. Ya, Kemudian di bawahnya yang di Fufu Fafa, iya. Dia nyebutkan Prime ID-nya ID Raka Gunarli, lupa password. lupa password, nggak bisa login. Jadi Raka Gunarli ini Prime ID dari Fufu Fafa. Dari Fufu Fafa. Dan Cili Pari juga enggak? Cili Pari juga. Cili Pari juga Ya, ya. karena kan Cili Pari kayak ngikut dia di belakangnya gitu. Iya, Dia komen karena di belakang. biasanya kan kita kan punya akun utama. Betul. Ketika Apa? kita Fufu Fafa bikin pakai itu ya. untuk sekaligus recovery kan? Betul. Oke. Apa? Iya. Terus kemudian di Fufu Fafa dia ngaku namanya Raka, Twitternya @rkgbrn. Ya kan? RKGBRN itu kan ya sekarang gini Mas. Kalau orang lain ngapain juga misalnya ada orang bikin akun namanya Suryo RY gitu kan ya aneh. Iya. Ngapain orang lain bikin akun nama saya gitu. Iya. Ya kan? Jadi RKGBRN ini kan ya bisa patut juga ya gitu. Oke. Itu adalah Raka Gibran. Oke. RKGBRN. Itu kan Raka Gibran. Oke. Nah, Oh ini Raka Gibran ya. Ya, betul. Ya. Jadi kan clear. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan Mas Roy Suryo ini bisa dipertanggungjawabkan ya sangat berdasarkan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ilmu cocokologi loh ini, bukan. Iya. Tapi menggunakan bagaimana logika atau menggunakan bagaimana akun itu biasanya ada biasanya untuk login, kemudian ada akun itu untuk password dan sebagainya gitu. Oke, dan ini ada hal yang mengebohkan ya. Cuitan, bukan cuitan, apa namanya, istilah postingan-postingan di Fufu Fafa ini. Itulah yang Ini Mas Roy kasih beberapa contoh ya. Ini satu baris atau sudah enggak, itu dari berbagai postingan dia. Oh, yang jadi mengomentari beberapa berita. Jadi biasanya bukan sebaris begitu. Oh enggak. Jadi ini Mas Roy cuplik. Ya. Cuplik ya. Cuplik. Ya. Oke, jadi misalnya saudara sekalian bisa ditampilkan ya, misalnya soal jarak jadi alasan Prabowo tak hadir Tanwir Muhammadiyah. Ya, ini komentarnya Fufu Fafa di bawahnya. Kemudian komentar Fufu Fafa takut disuruh ngaji. Ya. Sorry, kalau soal jarak jadi alasan Prabowo tak hadir Tanwir Muhammadiyah ini dia cuma ngambil berita aja. Kan biasanya judul berita. Kaskus kan begitu. Oh, dia judul Kaskus berita. itu ada berbagai forum. Ya. Termasuk salah satunya yang kemudian dihapus karena forum untuk pembicaraan dewasa B17. Terus ada free forum itu juga dihapus. Nah kalau ini yang forum biasa. Jadi kalau forum biasa itu biasanya ada berita dimasukkan di situ, kemudian orang komentar. Ya, kan namanya kaskus itu kasakusuk ya orang. Nah itulah semua komentarnya. Prabowo tak pernah ambil uang pensiun dari TNI sejak 1998. Ya. Ternyata pecatan dapat pensiun juga. Oke. Ya. Ada apa? Coba Mas Roy sendiri yang bacakan. Biasanya kalau saya yang bacakan itu malah diprotes sama penonton kita. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo stroke ringan. Ya. Kemudian Prabowo bikin surat wasiat (2). Kalau terjadi apa terhadap saya WK depresi. Nah, WK ini juga sering dicuitkan oleh Cili Pari. Kalau saya nggak pernah, Mas. Pakai WK. Kalau saya nulis itu hahaha. Oke. Ya, ada orang pakai ibaratnya pakai
kalimat-kalimat yang lain. Gitu. Oke. Jadi ini bisa digunakan untuk mencirikan seseorang karena frasa tertentu kan, gitulah. Gitu. Kemudian real count 84% ya ini hasil pilpres waktu itu. Dan dia disebutkan kan ada 13 provinsi yang waktu itu dimenangkan oleh Pak Prabowo. Disebut itu provinsinya terbelakang gitu ya. Kemudian, nah ini Mas, sembari saya nggak usah sebut yang lain, ini hanya sebagian kecil dari hate speech yang dituliskan. Saya sampai tidak tega untuk menyalin ya, mengkopikan dan mempertunjukkan kepada masyarakat ketika dia mengkomentari beberapa artis kita yang penuh kepornoan. Oke. Banyak banget Mas. Gitu, yang saya tahu kan Syahrini. Ya. Kemudian Nadia Mulya. Betul. Cinta Laura. Ya. Itu aja yang saya tahu. Tapi ada lagi? Ada banyak. Ada sekitar hampir 10. Oke. Ya, dan itu saya kira ya untuk tidak mengkotori RH channel ini gitu kan. Mendingan itu teman-teman ada nyari deh gitu. Banyak banget itu. Kalau mau nyari cukup tulis Kaskus Fufu Fafa. Iya, nanti akan muncul karena pokoknya di antara 2.906 itu Anda mungkin akan mendapatkan macam-macam lah. Betul. Dan itu itulah yang kemudian dihapus-hapusin. Nah, jadi maksud saya memang itulah yang dimaksudkan dengan hate speech atau bahkan mungkin ini bukan kritikan lah. Ini sudah hujatan Mas gitu. Dan kalau memang di sini yang saya baca misalnya Mas Refli itu tidak setuju kalau itu pakai undang-undang ITE ya monggo itu pandangan Mas Refli kan gitu kan. Ya, tapi artinya kan layak lah kalau ini dipertanyakan kenapa dia melakukan itu gitu loh untuk Pak Prabowo. Oke. Sebenarnya bukan soal begitu. Jadi kalau saya malah lebih maju lagi ya. Ini adalah subject to impeachment kalau saya. Tapi itu nanti kita bahas di lain soal atau saya sebenarnya sudah bahas di video lainnya ya di video-video lainnya ya. Jadi subject to impeachment karena dia sudah melakukan perbuatan tercela. Jadi kalau dia sudah jadi wakil presiden, kita nggak bicara proses biasa ya. Oke, ini gambar ya orang-orang yang pernah dihina, dilecehkan, diapain oleh Fufu Fafa ya. Ada macam-macam nih gambarnya ya. Oke ya, nanti bisa ditampilkan juga ya. Ini ada gambar Ustadz ya kan, ada gambar mantan presiden ya. Pak SBY pernah, kemudian Yusril juga pernah. Salah satu partai juga pernah, partai PKS pernah gitu ya. Iya. Memang dahsyat ini. Ini. Ada yang bilang galeri orang-orang dan ormas parpol yang dibully dan dilecehkan oleh akun Fufufa, silakan disikapi. Tapi sekali lagi ya, memang pelantikan kan tinggal 38 hari lagi. Itu hanya bisa dilakukan proses impeachment kalau seandainya memang harus dilantik dulu ya. Harus dilantik dulu. Kalau nggak dilantik bagaimana di-impeach ya kan? Ya, saya belum cukup ilmunya in case dia tidak dilantik ya. Mungkin Mas, mungkin persis seperti komentar saya ketika saya memberikan ucapan selamat untuk Slank. Yang sudah kembali ke alam sadar. Ketika dia pentas Sulteng Mas tanggal 29 Agustus kemarin, kan dia mengubah lagu Anak Mami Berdikari. Nah, kemudian dia sisipkan kata-kata bahwa di situ naik jet pribadi menjadi Raja Sehari. Ya moga-moga itu kejadiannya. Jadi Raja Sehari itu dilantik dulu, kemudian di-impeach. Rajanya cuma sehari. Walaupun tetap ada prosesnya ya kan. Mas Roy, ada nggak mau ditambahkan lagi soal Fufu Fafa ini sebelum kita membacakan komentar dan nanti kita lompat? Ada satu gambar yang saya kirim ke Mas untuk saya jelaskan bagaimana joroknya atau bagaimana nakalnya Fufu Fafa ini. Yaitu gambar yang ada akun Fufu Fafa di tengah, latar belakangnya hitam. Tolong bisa ditampilkan. Ada Roblox, ada Scratch, ada Spangbang, ada TikTok. Ada RedTube, ada TikTok. Itu maksud saya begini. Ya, inilah hasil penelusuran bagaimana interaksi atau relasi Fufu Fafa ya terhadap apa-apa yang dia tautkan atau yang dia komentari waktu itu. Jadi ada X videos, kemudian ada phone Slack chat. Jadi ada soal-soal yang sex chat ya. Kemudian ada. Dia
dari sini lalu dia komentar. Ya, betul. Oke. Betul. Jadi artinya Spank Bang itu sangat terkenal ya kalau di dunia kasakusuk gitu itu tempat di mana gambar-gambar yang begitulah gitu ya. Dan artinya apa? Ya emang jorok banget ini Fufu Fafa ini. Jadi sobat sekalian kalau ada leaking artis-artis yang kira-kira apa gitu ya, Anda susah mencarinya, cari aja Mas Roy. Sebagai pakar telematika. Sebagai peneliti kan boleh. Ya boleh. Bukan berarti kita harus terjerumus ke dalam kan gitu. Iya, tapi kan tetapi persoalannya memang kalau tidak ada orang yang mengetahuinya, siapa lagi ahlinya jadi kan? Harus ada ahlinya memang ya. Itu maksudnya. Oh, jadi ini relasi yang hal-hal yang dia pernah komentari. Betul. Ya. Jadi maksudnya Mas Roy ini menunjukkan betapa dia ini yang situs-situs porno pun dia. Iya. Oke. Itulah. Jadi kalau orang lihat ini ngapain sih ada gambar kayak gini? Nah, itulah maksudnya. Udah ditampilkan Do ya? Oke. Apa ada lagi Mas? Dah, sementara itu dulu. Saya kira ini sudah sangat meyakinkan bahwa Fufu Fafa adalah Fafa Fufu. Oke. Jadi Fafa itu Fafa punya anak. Fafa punya. Itu. Iya. Atau Fafa punya putra. Itu. Putranya Fafa. Kalau Fufu Fafa tuh Futra Fafa. Itulah. Kan ada dua memang putranya. Iya makanya Futra Fafa. Oke. Soalnya yang satu Putri. Nggak ada Vivi sini ya. Iya. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah ada ilmu yang bisa memastikan kalimat dibuat seseorang dari postingan orang yang sama? Oke, nanti Mas Roy umum aja ya. Iya. Pada kemana anak jenderal saat sang jenderal dihina? Kenapa diam saja padahal yang diserang pribadi beliau? Beda baper banget saat dikasih nilai 11 ya. Gun and Roses. Refli Harun, apakah IP address setiap login dicatat oleh Kaskus? Dan apakah IP tersebut IP ya? Ya IP. Jadi kalau ada IP di server tersebut bisa dilacak sendiri oleh netizen atau hacker? Enggak. Kalau hacker bisa masuk tapi dia belum tentu dia bisa melacak. Yang bisa melacak adalah ahli forensik yang kemudian bisa melihat log daripada server yang bersangkutan. Kalau Mas Roy bisa? Ya, kalau diberi kesempatan untuk saya membaca lognya. Jadi Okay. memang harus dan itu seharusnya tidak sulit karena sekali lagi posisinya ada di Indonesia. Oke. Ya kan? Tapi saya kira perlu saya biar yang berwenang lah gitu. Oke. Dibikin lagu rap bagus tuh, Fufu Fafa. Ada udah kan? viral Kan tambah murah. tadi pagi. Ya sebenarnya ada lagunya. Iya toh? Coba Jido ditampilkan tuh lagu. Tadi pagi udah diputer. Nanti kalau sudah ada lagunya dikasih tahu kita ya. Biar kita bisa berfufu fafa juga. Saya kok tambah yakin Fufu Fafa itu tadi ya. Fufu Fafa ya. Iya. Tapi itu iyalah. Iya kan. Kemudian HM itu apa? Bang Risman Lubai. Apa ya? Nggak ngerti ini. Ilham takut ketahuan ya. Oke. Ya. Coba kita dengar dulu. Fufu Fafa. Pastilah malu terbongkar akun Kaskusnya. Fufu Fafa. Ini berkat kejelian para netizen. Si bocil di Kaskus berulah niradab senewan. Dari anak Prabowo ia menyebut homo. Sampai saat ini dia ingin menyusu. Oh no. Otak begitu mesum, komen begitu jorok, tidak bisa dimaklum, bikin bawaan orok. Semua orang pun dicela, sampai PKS pun disebut golongan pramulia. Wow, semakin hot Fufu Fafa, pasti membuat panik raja di dalam istana. Lepas kontrol Fufu Fafa, akhirnya busukmu sekarang terbongkar juga. Apakah pantas jadi wakil presiden? Caci maki dan celah, sudah jadi presiden sekarang. Ya, mereka pun terdiam, pasti bukanlah emas tapilah masa suram. Wow, semakin hot Fufu Fafa, pasti membuat panik raja di dalam istana. Lepas kontrol Fufu Fafa, akhirnya busukmu sekarang terbongkar juga. Parah. Ya, sobat dan sekalian, tadi Fufu Fafa. Ya, dan itu menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat ya terhadap Fufu Fafa ini, Mas. Jadi artinya kalaupun tadi ada yang pesimis ya di komentar tadi, nggak akan diteliti. Ya kalau menurut saya kita juga nggak akan terlalu optimis banget. Yang penting masyarakat sudah tahu kalau ini siapa. Itu aja kalau saya. Gitu loh. Jadi artinya kan kita sulit mengharapkan bahwa nanti akan disidik atau di apa gitu. Apalagi tadi Menteri Kominfo Budi Ari mengatakan akan mengumumkan. Menurut saya udahlah dia nggak usah komentar lah. Komentar terhadap
jangankan komentar Fufafa, terhadap jejak digital dirinya sendiri aja dia nggak bisa komen kalau gitu. Ngapain dia komen? Jejak digital dia kan juga banyak gitu loh. Yang dia nggak bisa komen soal-soal dia juga. Ya mirip 11-12 terhadap sama dengan Fufafa. Komentar soal Garuda di dada. Yang lain. Kemudian komentar yang porno-porno yang ada di almarhumah Jupe ya. Ini sekolam nih kayaknya. Sekolam gitu. Iya.